Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahannya ya. Kita mau belajar satu lagu. Lagu ini mengajarkan kita untuk benar-benar boleh jujur di hadapan Tuhan. Kadang kita nggak bisa benar-benar 100% bisa mengatakan apa yang sedang kita rasakan ya. Bahkan mungkin sama diri kita sendiri kita nggak bisa jujur gitu. Tapi Tuhan adalah tempat, Dia adalah pribadi di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Ketika kita tidak, ketika kita nggak sanggup, kita lelah menantikan jawaban Tuhan, Dia tangannya terbuka untuk menyambut kita, untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. Lagu ini juga mengatakan bahwa aku akan terus bernyanyi sampai sampai hatiku percaya. Jadi kalau memang sekarang hati kita masih dipenuhi oleh keraguan, mari kita belajar untuk tetap menyembah Dia sampai hati kita yang ragu, hati kita yang takut itu menjadi percaya. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan, ini kami datang. Kau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang di sebelah kami Tuhan, orang terdekat kami Tuhan tidak mengetahui kami sampai Engkau mengetahui kami secara dalam ya Tuhan. Dan ini kami serahkan ya Tuhan hati kami Tuhan. Kami mau pakai waktu-waktu ini untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Menghargai
kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang. Hari katakan ku kau bersalin sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku pengharapan, ku kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Katakan sekali lagi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku berharap ku takkan sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Sekali lagi kita katakan ini janji kami Tuhan, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembah. Siapkan hati kami Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu Tuhan, kami menolong Engkau Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown. Feel me feel, and then I found you in the mystery, an ocean steam, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my
percaya Tuhan Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Bagaimana pujian yang baru saja kita nyanyikan, yang mengajak kita untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dan menyadari bahwa sebenarnya kita manusia yang lemah, fragile. Sebenarnya dengan mudah kita itu hancur, lebur. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, satu kesadaran yang perlu kita berkali-kali menyadari, bahwa kalau kita bisa berdiri hari ini, kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang lain, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita mengucap syukur. Mari kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan. Mari kita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan kita mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang baru saja kita lewati. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan
adalah Allah yang mau memakai kita terlepas dari segala kelemahan dan kelebihan kita. Tuhan mau hadiratnya nyata di dalam setiap hidup kita. Karena setiap kita adalah altar, setiap kita adalah mezbah. Kalau saudara ada di keluargamu, engkau adalah mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Tempat di mana keluargamu akan berjumpa dengan Tuhan adalah melalui hidupmu. Jadi mari kita bersyukur buat setiap kesempatan, bahkan setiap tantangan, pergumulan, keberhasilan, kita mengucap syukur. Karena di dalamnya kita mau memberikan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur sepanjang minggu. Kami telah beraktivitas, kami bekerja, kami melakukan banyak hal, rutinitas, hobi dan lain sebagainya. Dan kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk Engkau berbicara sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan segala pertimbangan manusiawi kami, yang sanggup memisahkan segala perspektif pikiran-pikiran kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, firman-Mu juga seperti madu yang manis, yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Kita hampir memasuki minggu yang terakhir, tetapi ini masih dalam bulan ini ada 4 minggu ya. Dan kita memasuki minggu yang keempat. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara yang Kristen sejak kecil? Saya mau tanya. Kristen sejak kecil, oke. Oh, lumayan ya. Oke. Ya. Yang menjadi Kristen sesudah cukup dewasa, mungkin mahasiswa, SMA, masa-masa sekolah, adakah yang menjadi Kristen masa-masa sekolah? Oh ya, ada ya, Olive pada masa-masa sekolah. Oke. Yang menjadi Kristen setelah selesai sekolah, kemudian saudara mungkin bekerja, ketemu pasangan mungkin ya, atau bekerja, siapa? Adakah yang, wow, ada, puji Tuhan ya. Oke, yang, ya sudah cukup di situ saja. Nah saudara yang sudah Kristen sejak lama, maka kita tahu orang Kristen itu suka lagu, ya, suka menyanyi. Ya. Pernikahan atau ucapan syukur ada menyanyi. Orang meninggal juga menyanyi, ya. Ya, suka menyanyi, dan orang Kristen dikenal sebagai orang yang suka menyanyi. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita, karena tema kita hari ini adalah what is praise? Apakah pujian itu? Saya kalau berbicara tentang apakah pujian, maka dengan cepat pujian adalah tapi saya mau membungkus pujian ini dalam satu konteks hubungan. Ya, dalam satu konteks hubungan. Karena penting, karena kalau kita melepaskan pujian, apa itu pujian dalam konteks hubungan, maka saudara-saudara kita akan berpikir bahwa pujian itu adalah sekedar menyanyi. Makanya bisa menyanyi cucak rowo, bisa juga nyanyi yang lain atau lagu rohani, ya, seperti rasanya sama, ya. Atau kita bisa menangis oleh karena lagu-lagu melo, lagu-lagu yang menyentuh hati, populer. Kita juga bisa menangis oleh karena lagu-lagu Allah mengerti, Allah peduli, sama-sama menangis, sama-sama tersentuh. Jadi bisa juga kalau semacam latah begitu ya.
kita nyanyi puji-pujian di gereja, kita mengangkat tangan. Satu kali saya ingat itu refleks mahasiswa di Sati ya, saudara-saudara, kita nyanyi lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Nah, gitu. Lalu ada beberapa lagu itu seperti beberapa lagu itu mendorong untuk mengangkat tangan, saudara-saudara. Ya. Mendorong untuk mengangkat tangan karena lagu memang berbicara. Tetapi saya ingin membungkus pujian, apa itu pujian, dari konteks hubungan, dari hubungan. Nah, sejauh mana hubunganmu, hubungan saudara dan dengan saya dan kita dengan Tuhan, sedekat apakah hubungan kita dengan Tuhan? Nah, ini kita mulai dengan pertanyaan ini. Sejauh mana, sedekat apakah hubungan saudara dengan Tuhan? Kalau kita membuat skala begitu, 1 sampai 10, kira-kira sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya waktu mempelajari konteks hubungan, maka kita bicara tentang konteks sosial, ilmu sosial di sana. Nah, ilmu sosial, di dalam ilmu sosial, interaksi secara sosial itu ada dua hal, ditentukan oleh dua hal. Ditentukan oleh kontak dan ditentukan oleh komunikasi. Dua hal ini. Kalau saudara punya pertemanan, punya pergaulan, maka pertumbuhan pergaulan kita itu ditentukan oleh dua hal ini. Kontak dan komunikasi. Kalau kontak itu bisa kontak direct, langsung, indirect, misalnya langsung tatap muka, atau tidak langsung kita telepon, tidak langsung juga lewat sosial media, ya sosmed, Facebook, Instagram. Tetapi kontak itu akan membangun hubungan, meningkatkan interaksi. Coba kalau saudara-saudara sosmed aja, atau apa yang sudah ada di HP saudara, apa yang di HP-mu, entah itu games, entah itu apa, itu sosmed, atau kalau sosmed mungkin akun-akun tertentu, semakin saudara sering kontak, logaritmanya membaca itu. Sehingga saudara akan ditafsirkan, saudara memiliki ketertarikan, betul kan? Semakin kita sering kontak, berarti semakin kita sebenarnya tertarik. Dan kemudian yang kedua adalah komunikasi. Makanya kalau saudara yang menikah, dulu kalau pacaran sering kontak, tapi sesudah menikah jarang kontak. Nah itu saudara-saudara. Nah, ini apakah ketertarikannya makin turun? Mungkin tidak turun, tetapi mungkin sudah bukan menjadi semacam kalau dulu dia yang saya kejar, saya sering kontak. Sekarang yang saya kejar adalah karir, lalu tidak terlalu dikontak. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya hubungannya juga makin renggang. Karena hubungan itu bisa makin dekat, juga bisa makin renggang. Demikian juga dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, dalam konteks hubungan, maka saudara ada kontak dan komunikasi. Kontak itu berasal dari kata kon atau cum dalam bahasa Latin yang berarti bersama-sama. Dan tango yang berarti menyentuh. Jadi kontak itu berarti bersentuhan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara komunikasi itu dari bahasa Latin ya, dari kalau komunikasi bahasa Inggris communication, tetapi communication itu dari bahasa Latin communicatio yang berarti memiliki atau sebenarnya kata komunis berasal dari ini ya. Komunis itu kan artinya bersama-sama. Nah, komunikasi atau communicatio itu artinya kita punya pemahaman bersama. Makanya kalau seseorang, kamu nih komunikasi enggak sih? Komunikasi itu bukan hanya ngomong. Ya. Kamu nih kok enggak punya komunikasi dengan saya? Saudara, komunikasi bukan hanya sekedar ngomong. Komunikasi terjadi apabila pesan yang saya berikan itu sama, ditangkap sama dengan penerima pesan itu. Maka terjadi komunikasi.
kadang-kadang suami istri tidak terlalu banyak ngomong, bukan berarti tidak ada komunikasi. Karena mereka sudah terbiasa punya pesan. Nah, saudara-saudara, dua hal ini, kontak dan komunikasi, adalah dua hal yang akan membangun hubungan, meningkatkan relationship. Nah, sekarang berdasarkan banyaknya kontak dan komunikasi, kira-kira saudara dengan Tuhan, kalau saya menggambarkan tadi skala 1 sampai 10, kayaknya kita cuma meraba-raba ya. Ya kayaknya 5. Ya kayaknya saya 8 Pak. Saya 10 Pak. Wow. Cara sekarang saudara perhatikan seberapa sering saudara kontak dengan Tuhan. Seberapa sering saudara komunikasi. Nah, komunikasi ini bukan hanya satu arah dari kita ke Tuhan saja. Tetapi kita juga dari Tuhan kepada kita. Mendengar. Lewat baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu semua akan membawa kepada hubungan yang makin mendalam, saudara-saudara. Semua kalau saudara terapkan ini di dalam semua interaksi sosial, saya dengan pasangan saya dengan istri saya, saudara, kalau walaupun satu rumah, tapi kalau kami berdua masing-masing sibuk dengan handphonenya, bisa-bisa saya komunikasi sama istri saya lewat WA. Kamu lagi ngapain? Padahal kita satu ruangan. Nah, kalau saudara sudah pasangan, satu restoran, saudara, satu kali saya naik ke mana itu ya, Amarta Hill. Amarta Hill di Batu ya, waktu itu di Batu. Di apa itu kafe yang di atas tuh yang paling apa di puncaknya itu ya, di top rooftopnya itu. Saya tertarik melihat, saya duga mereka ini seperti pasangan suami istri begitu ya, masih muda, pasangan muda. Mereka order makanan, kalau kami ke sana hanya mau foto ya, mau foto ya, ya seperti saudara-saudara ketahui, kalau saya suka makanan Indonesia ya, jadi kalau mau benar-benar niat makan tuh ya bukan di tempat-tempat seperti itu, tapi kami mau ambil momennya aja foto. Tetapi waktu saya amati, ada sepasang suami istri katakanlah masih muda, makanan di meja mereka itu lengkap saudara-saudara. Ada dessertnya, ada main course-nya, ada jus-nya lengkap. Tetapi mereka berdua membawa handphone dan masing-masing menghadap handphonenya. No talk. Masing-masing dengan handphonenya. Saya pikir, wow. Terus saya perhatikan, mungkin itu awal-awal ya, saya pikir saya perhatikan itu awal-awal gitu. Awal-awal, tapi lama-lama saudara, saya perhatikan karena kami ambil foto cukup lama ya saudara, spot sana, spot sini, ya, karena waktu itu ada Axel dan Kevin, waktu itu Axel juga pulang, kami sempatkan momen liburan seperti itu saudara-saudara, dan kemudian tetapi saya perhatikan pasangan ini tidak ngobrol, satu kemudian yang cowoknya rokokan, sambil main HP, yang ceweknya juga. Tapi dua-duanya bajunya ya dress up saudara-saudara. Sangat menarik sekali. Tetapi saya merasakan adanya hubungan yang dingin. Why? Mengapa? There is no contact. Mungkin ada kontak tetapi kok indirect, harusnya kontaknya langsung, tetapi yang terjadi kontak tidak langsung. Saya nggak tahu apakah yang mereka ngomong itu lewat chat saja atau mereka sedang diam-diaman ya saudara-saudara. Jadi ngapain diam-diaman milih rooftop begitu ya. Dan setelah itu saya perhatikan mereka tinggalkan tempat itu, makanannya tidak dihabiskan ya, makanannya tidak dihabiskan. Saya pikir saudara-saudara, walaupun makanan mahal, luar biasa, tapi kalau there is no relationship, kalau tidak ada relationship, semua itu menjadi hambar, betul ya? Tapi kalau ada hubungan, maka makanan sederhana pun akan terdengar, akan ada kehangatan, saudara-saudara. Dan itulah
Luar biasanya hubungan. Nah sekarang saudara-saudara, berdasarkan hubungan ini, tadi saya bertanya tentang bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, kalau mungkin skala, tapi saya tidak akan memasukkannya menjadi skala. Saya ambil lima jenis hubungan. 5 jenis hubungan antara kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan yang asing, saling asing. Yang pertama, ini sangat jarang, bahkan nyaris tidak pernah kontak dan komunikasi dengan Tuhan. Sehingga merasa asing dengan Tuhan. Akibatnya mereka pasti selalu membutuhkan perantara, makelar untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, undang pendeta misalnya, perlu pengantara. Dan hubungannya asing, saudara-saudara. Entah dia sudah Kristen sejak kecil, sudah lama Kristen, tetapi asing. Ada juga yang belum mengenal Tuhan, ini juga termasuk asing. Yang kedua adalah hubungan perkenalan. Kategori yang kedua, hubungan perkenalan. Kalau asing, adakah di antara kita yang merasa asing? Saya sudah lama Kristen, tapi kok kalau ditanya, siapakah juru selamatmu? Ya katanya sih Tuhan Yesus gitu. Jadi itu seperti semua hanya di kepala saja. Tapi tidak turun sampai di dalam hati dan jiwa kita. Sehingga ada selalu keraguan-raguan. Nah saudara-saudara, tentu kalau hubungan kita itu dalam tahap asing, ini sulit untuk bisa memuji Tuhan tulus dari hati. Lebih karena mungkin itu tradisi, lebih karena yaitu orang lain melakukan, saya ikut-ikutan. Nah itu yang asing. Yang kedua adalah perkenalan. Perkenalan ini kalau konteks dan komunikasinya seperti apa? Perkenalan adalah orang yang jarang kontak. Kalau tadi itu kemudian sama sekali atau sangat jarang, ini jarang kontak dan berkomunikasi dengan Tuhan sehingga hubungannya dangkal. Merasa tahu tapi tidak merasa kenal. Saudara tahu Jokowi? Tahu. Kenal Jokowi? Enggak. Kita tahu karena dia presiden. Tapi kalau saudara ketemu Pak Jokowi jalan-jalan di TP, apakah dia kemudian menyapa gini, Andrew, wah itu ya. Kalau kenal itu seperti itu, ya. Mungkin lupa nama, tapi kalau kenal, kayaknya ya saya pernah ketemu kamu ya. Kalau dulu ya, kira-kira sekitar 5-6 tahun yang lalu, memori saya itu lebih bagus dari hari ini ya. Jadi kalau saya kenal dengan orang, saya tanya namanya, saya dengan cepat bisa mengingat nama orang itu. Kalau sekarang saya perlu ekstra, kira-kira ini cirinya, hidungnya, matanya, rambutnya, apa seperti itu. Baru saya bisa kemudian mengingat. Kalau dulu tanya namanya, dalam 1 kali pertemuan saya tanya absen begini ya. Kalau saya ngajar misalnya 40 orang, saya absen satu-satu, saya lihat tempat duduknya, diulang lagi saya bisa mengingat. Tapi kalau sekarang ya mungkin sudah usur ya. Tetapi saudara-saudara, wajah tetap saya bisa kenal. Kalau nyebutkan nama mungkin perlu ada asosiasi. Saya mengasosiasikan ya. Jadi misalnya Henry, wah ini Raja Henry begitu ya, ini putra mahkota gitu. Saya asosiasikan begitu ya, jadi saya ya Henry. Nah saudara-saudara, perkenalan itu kita tahu tapi tidak merasa kenal. Apakah saudara tahu tentang Tuhan, bisa bicara tentang Tuhan, menyebutkan Yesus lahir di Bethlehem, pengetahuan-pengetahuan itu, tetapi pertanyaannya, apakah saudara merasa kenal Dia? Mengenal Tuhan. Perkenalan, hubungan dalam tahap perkenalan ini biasanya hubungan yang sopan-sopan aja. Ya sama seperti kalau saudara perkenalan dengan orang-orang yang perkenalan aja, itu hubungannya sopan. Dan di dalam
proses atau fase hubungan itu, hubungan kita cenderung berpura-pura. Berpura-pura. Yang ketiga, kalau tadi perkenalan, kedua, pertemanan. Kalau perkenalan itu jarang, pertemanan itu kadang-kadang. Kadang-kadang terjadi kontak dan komunikasi sehingga merasa kenal namun masih ada jarak. Itu pertemanan. Ya. Kita kenal Tuhan. Kita merasa lebih tahu mengenal Tuhan. Tetapi seperti teman. Saudara-saudara, kalau kita punya hubungan pertemanan, kalau ada apa-apa, kita itu sungkan, masih rasa sungkan minta tolong dia. Karena itu pertemanan aja. Ya pertemanan. Saudara bisa sebutkan misalnya, oh Kapolri itu teman saya. Misalnya ngomong begitu saudara. Tapi kalau ada apa-apa, saudara belum tentu langsung bisa merasa bebas minta tolong dia. Karena itu hanyalah mungkin teman main golf gitu. Mungkin teman main tenis lapangan begitu. Tapi saudara untuk masuk lebih dalam, untuk saling mengandalkan, agak sulit di sana. Nah pertanyaannya, apakah kita punya hubungan dengan Tuhan? Ada yang fase seperti ini, di mana kita dengan Tuhan, ya oke, ya saya tahu Tuhan baik, saya tahu Tuhan ajaib, tapi kalau saudara punya masalah, saudara sungkan, saudara ragu-ragu, kalau saudara ada sesuatu seperti ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tentu dalam hubungan seperti ini, maka fase kita memuji Tuhan adalah fase seperti pertemanan. Pujian yang kita berikan mungkin sebatas kesopanan, pujian yang kita berikan adalah sebatas manner, ya manner itu tata cara saja begitu, saudara-saudara. Nah yang keempat adalah persahabatan. Persahabatan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita persahabatan? Kalau hubungan persahabatan adalah sering kontak dan komunikasi. Sering kontak dan komunikasi. Sehingga merasa dekat dan bisa saling mengandalkan serta diandalkan. Sering kontak. Saudara-saudara, saya itu sudah selesai khotbah saya sebenarnya kemarin Jumat malam. Saya susun khotbah saya Jumat malam. Dan Sabtu pagi saya lihat lagi, lalu kemudian saya mengerjakan yang lain. Tetapi saudara, tadi pagi, kira-kira mungkin jam 5 pagi begitu, saya tiba-tiba terbangun begitu, terbangun, ya masih jam 5 pagi ya, terbangun begitu. Ada satu pemikiran tentang apa yang saya siapkan untuk khotbah, saudara-saudara. Lalu, ini pemikiran yang seringkali saya tidak suka karena muncul tiba-tiba ngomong seperti suara, ganti khotbahmu, ubah khotbahmu. Waduh, saya kemudian, Tuhan, saya sudah siap khotbah saya, tapi kenapa Tuhan ganti? Langsung saudara-saudara, saya mengatakan, enggak lah. Ini ganti terlalu mepet, Tapi saudara-saudara kemudian setelah kira-kira mungkin 15 menit saya di tempat tidur gelisah, saya lalu bangun. Kemudian saya duduk di meja belajar saya dan saya ketik, saudara-saudara, menarik sekali. Kalau saudara kenal dengan Tuhan, saudara, kalau temanmu yang tidur, saudara agak sungkan membangunkan, betul ya? Kalau saudara itu sahabatmu, saudara perlu dia, saudara enggak sungkan untuk bangunkan dia. Hei, tolong bangun. Begitu ya saudara-saudara. Saudara, kenapa? Itulah Tuhan. Kalau Tuhan menganggap saudara sahabat, dia bisa minta saudara melakukan sesuatu. Ya tentu Tuhan bukan sungkan, tapi apakah kita dengar atau tidak itu. Dan saudara-saudara, persahabatan, itu sering kontak dan komunikasi. Saudara punya kepekaan.
Kalau sahabat, saudara-saudara, tahu kesukaan sahabat kita, tahu keinginan sahabat kita, punya signal-signal tertentu tentang apa yang menjadi keinginan dari sahabat kita. Sehingga ini merasa dekat dan bisa saling mengandalkan. Saudara bisa andalkan Tuhan dan saudara juga bisa diandalkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan meminta saudara go, kita akan go. Give, kita akan give. Get, kita akan dapatkan, saudara-saudara. Kita forgive, mengampuni, kita akan ampuni. Sekalipun itu menurut kita dia yang salah, tetapi kita dengar Tuhan bicara itu, maka kita percaya dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Kita lakukan dan Tuhan tahu kita adalah pribadi yang dapat diandalkan. Nah, yang kelima, fase yang kelima. Kok ada Pak selain persahabatan? Ada, saudara-saudara. Fase kelima. Yang saudara ada di dalam kitab Wahyu, yaitu apa? Perkawinan. Perkawinan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bisa sampai pada tahap perkawinan. Seperti suami dan istri. Digambarkan bahwa Yesus adalah mempelai pria. Dan gerejanya adalah mempelai wanita yang diikat oleh sebuah perjanjian. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada pesta anak domba Allah. Ada pesta perkawinan anak domba Allah. Apa artinya pesta itu? Pesta itu artinya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan naik ke surga dan kita ada di dalam satu pesta perkawinan berjumpa dengan mempelai pria kita. Nah itu konteksnya perkawinan. Kalau saudara membaca Efesus pasal 5 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya yang berkorban bagi gerejanya. Jadi perhatikan, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa sampai pada level yang terakhir ini adalah perkawinan. Nah, kalau saudara perkawinan itu apa? Perkawinan itu selalu kontak dan komunikasi. Sehingga merasa saling memiliki dan menyatu. Ada ikatan perjanjian yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin lari dari Tuhan. Mungkin kecewa, iya, tapi tidak akan break up, tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya sampai mati ikut Tuhan. Karena Tuhan telah mati bagi saya. Saudara bisa menemukan ini di dalam kisah di dalam para tokoh Alkitab, misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi satu dengan pengalaman penderitaan Kristus. Saudara, kalau perkawinan, saudara, apa yang membuat pasangan kita happy, itu juga yang membuat kita happy. Ya, kemarin Ibu Lili di treatment kukunya begitu ya. Wah, waktu selesai gitu ya, saudara-saudara, karena belum macam-macam ya, takut inilah, takut itu, digunting ini dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, enjoy aja, nikmati aja ya. Sebelumnya, before and after, ya foto-foto sendiri. Saya coba di meja belajar saya melihat Ibu Lili ya di pintu begitu ya, dicari background putih, foto dan lain sebagainya. Saya coba lihat, ya dia wanita begitu ya, saudara-saudara. Kalau saya laki-laki ngapain treatment kuku begitu ya? Saya nggak bisa cuci piring, cuci mobil saya gitu ya, saudara-saudara. Tapi sekarang saya tinggal berdua aja, cuci piring nggak masalah, saya bisa cuci. Kan kalau begitu hanya cuci piring nyantol semua nasi-nasi di kuku kan nggak lucu ya, saudara-saudara. Jadi saya bilang oke, nikmati aja. Dan kemarin Sabtu selesai treatment lalu pulang begitu, saya tanya bagaimana ya, dia tunjukin gitu ya. Saya lihat ya. Ya memang indah gitu ya, tapi saya nggak ngerti keindahannya apa gitu ya. Jadi mungkin saya nggak bertumbuh dengan cara seperti itu ya. Jadi oke ya. Tapi waktu saya lihat dia,
mukanya berseri-seri. Mukanya berseri-seri ya. Waktu saya lihat mukanya berseri-seri, dalam hati saya, kamu harus memuji dia. Kamu kalau saya bilang, bling-bling ya, ngomong gitu ya, bling-bling ya. Ya, lalu kemudian tolong dong difotoin, tolong di video. Karena dia fotoin sendiri, video sendiri kan setengah mati ya kukunya saudara-saudara. Jadi saya bantu dia, saya sungguh-sungguh, saya perhatikan, saya ingin hasil yang terbaik saudara-saudara. Perkawinan itu begitu saudara-saudara. Kadang-kadang tidak semua hobi pasanganmu itu menyenangkanmu. Ya, tidak menyenangkan. Tapi menarik saudara-saudara. Kita bicara hobi bukan hobi yang negatif ya, tapi hal-hal yang membuat dia senang. Tapi menarik, ketika kita berkorban untuk memuji, untuk ikut, ya, menemani dia. Ada yang suami-suami suka nonton bola, istri-istri nggak pernah bisa mengerti kenapa satu bola ini diperebutkan oleh 22 orang ini ya saudara-saudara ya. Kenapa satu bola lari, apa keindahannya? Apa keindahannya bola? Terus terang saya juga agak sulit menemukan keindahan di permainan bola. Saya lebih suka tinju dan MMA ya saudara-saudara. Saya nggak menemukan adrenalin saya itu nggak naik oleh karena nonton sepak bola saudara-saudara. Saya nggak bisa paham orang bisa lompat lalu gitu ya. Saya kalau nonton MMA atau tinju itu saya bisa tegang dan kemudian hook kanan, hook kiri, jab gitu ya saudara-saudara. Nah tetapi saudara-saudara, perkawinan itu membuat kita itu saling berubah. Bedanya kalau kita dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi saudara yang semakin diubahkan seperti dia. Itulah perkawinan. Nah sekarang apa hubungannya dengan pujian Pak? Nah ini saudara-saudara, kalau saudara melepaskan konteks pujian dari relationship, maka itu adalah sebuah tindakan agamawi saja. Saudara lakukan, tetapi saudara-saudara tidak merasa. Atau kadang-kadang kita bisa ya ini sama seperti lagu-lagu yang lain, ritmenya enak, aransemennya bagus, saudara-saudara. Lalu kita kemudian enjoy, tetapi begitu pemain musik gak lengkap atau alat musik tidak terlalu, pemainnya mungkin tidak terlalu skillful, WL-nya mungkin suaranya suaranya tidak seperti yang saudara harapkan, bisa bisa tinggi begitu, reach sangat tinggi sehingga membuat kita terkagum seperti di Indonesian Idol begitu saudara-saudara. Tapi kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan, itu tidak akan mengganggu kita untuk tetap memuji Dia. Amin saudara-saudara. Amin. Nah saudara-saudara, kita perhatikan, saya mau langsung kepada satu kasus di dalam Alkitab. Satu kasus di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-23, kita tidak akan baca. Tetapi ini adalah kisah Raja Yosafat, Raja Yehuda ya. Israel telah pecah menjadi 2, kerajaan utara dan selatan. Dan ini adalah kerajaan Yehuda, adalah kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem. Yosafat sebagai raja, lalu kemudian Yehuda, kerajaan Yehuda itu kecil, hanya terdiri dari 2 suku. Yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Tetapi kemudian disebut sebagai kerajaan Yehuda, itu kecil saudara-saudara. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin dan Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Kalau saudara-saudara ilmu bumi Alkitab, sebenarnya mereka ini akan mengepung Yerusalem, mengepung kerajaan Yehuda. Dan yang pertama saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sampai baca terus,
ini kisah Raja Yosafat bersama dengan kerajaan Yehuda yang akan diserang oleh pasukan gabungan yang besar, sementara hitung-hitungan kekuatan mereka itu kecil dan mereka tidak punya sekutu, tidak punya bantuan untuk mereka minta dan mendatangkan bantuan membantu mereka. Mereka dalam kondisi terjepit. Yang menarik kisah ini adalah bagaimana pada akhirnya diakhiri persoalan ini diakhiri dengan puji-pujian. Dengan puji-pujian. Saudara perhatikan di sini bahwa seringkali Tuhan memakai masalah untuk kita mendekat kepadanya. Saudara perhatikan, ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Kalau tidak ada orang yang memberitahukan Yosafat, maka tidak tahu Yosafat kalau ada laskar yang besar. Betul kan ya? Pernahkah saudara merasa bahwa saudara tidak punya masalah? Atau tidak terlalu banyak masalah? Apakah itu benar? Yang benar adalah sebenarnya kita punya masalah. Karena tidak ada orang memberitahukan saudara, itu saja. Karena saudara tidak tahu. Kita tidak tahu. Masalah itu selalu ada. Selama kita di muka bumi ini masalah itu selalu ada. Persoalannya adalah kita tidak tahu atau kita tidak mau tahu. Itu saja. Tapi masalah itu ada. Masalah itu ada, saudara-saudara. Dan itu sebabnya semakin kita tahu, semakin kita menyadari banyak masalah juga. Kenapa ada orang takut periksa lab kesehatan? Kenapa saudara-saudara? Takut ternyata kolesterolnya tinggi. Takut ada ternyata asam urat, trigliserid dan lain sebagainya. Tapi apakah pertanyaannya kalau nggak periksa berarti tidak ada asam urat? Enggak kan? Itu sudah ada. Kolesterol sudah ada. Hanya dia tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita berpikir kita tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, masalah itu selalu ada. Dan kalau masalah itu dibukakan kepada kita atas seizin Tuhan, dibukakan. Entah informasi, entah saudara, biasanya saudara ketika masalah itu secara sederhana definisi masalah adalah kesenjangan gap antara pengharapan dan kenyataan. Kalau saudara nggak punya pengharapan, seolah-olah nggak ada masalah. Kalau saudara nggak ada harapan untuk sehat, nggak ada. Ya, pokoknya makan hantam aja, karena saudara nggak punya harapan untuk sehat. Seolah tidak ada masalah. Tapi begitu kita punya harapan, disitulah ternyata ada kesenjangan. Jadi sebenarnya masalah itu ada. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengetahui ada masalah, saudara di dalam Tuhan ketahuilah, Tuhan pakai masalah untuk kita mendekat kepada Dia. Mengapa? Karena Tuhan pernah kehilangan manusia di Taman Eden ketika jatuh dalam dosa. Sehingga kerinduan Tuhan untuk selalu manusia datang kepadanya. Bukan Tuhan yang menciptakan masalah. Ini yang saya sampaikan. Tuhan tidak ciptakan masalah. Masalah itu sudah ada. Seperti di ayat ini. Orang ingin menghancurkan orang lain di bumi ini ada. Kompetitor itu sudah ada. Saudara nggak ada ceritanya kalau saudara jadi orang Kristen nggak ada kompetitor. Selalu ada. Tetapi saudara di dalam Tuhan, Tuhan pakai itu untuk kita mendekat kepada Dia. Sama seperti Yosafat. Dan ketika kita mendekat kepada Dia, disinilah saudara-saudara, kita belajar Yosafat mencari Tuhan dikatakan kemudian Yosafat pergi mencari Tuhan, seeking the Lord, dan bukan hanya dirinya sendiri. Lalu kemudian saudara memperhatikan bahwa Yosafat mengatakan untuk seluruh Yehuda supaya juga mengambil keputusan mencari Tuhan.
Nah ini saudara-saudara. Saudara, kalau saudara ada masalah, cari Tuhan dan jangan saudara pikul sendiri. Siapa orang yang dekat dengan saudara-saudara, ajak dia. Kalau itu pasangan hidup kita, suami istri, ajak dia. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika Tuhan mau membuat solusi, diperlukan orang bersama-sama untuk menjalani solusi ini. Sebab kalau saudara perhatikan, solusinya pada akhirnya setelah kemudian Yosafat mencari Tuhan, Yehuda doa puasa, lalu kemudian disinilah Yosafat memuji Tuhan. Kalau saudara perhatikan Yosafat memuji Tuhan di dalam ayat yang ke-7 dia mengatakan begini, ayat yang ke-6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel? Perhatikan di sini saudara-saudara. Menarik. Yosafat datang oleh karena dia dikepung. Tapi dia tidak cerita dulu masalahnya. Dia mendeklarasikan siapa Tuhan. Kebalikan dengan kita. Kadang-kadang kita ini kalau ada masalah, kita mau curhat dulu. Saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Tapi saudara perhatikan ini. Itulah pujian saudara-saudara. Pujian artinya saudara dan saya no matter tidak masalah apapun juga yang kita alami. Saudara datang kepada Tuhan dan mendeklarasikan siapa Tuhan. Itulah pujian. Pujian sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata saudara-saudara. Yaitu ada kata halel, yaitu haleluya, artinya haleluya. Ada kata zamar, zamar itu menyanyi dengan musik. Dan kemudian ada kata yadah yang kemudian menjadi kata Yehuda. Yadah itu artinya memuji, bisa dengan musik tanpa musik. Sama seperti kalau saudara memuji pasangan saudara, itu yadah. Kan gak harus ada nyanyian. Kamu cantik ya, masa dilakukan? Kamu cantik, itu sudah jadi samar itu kalau ada musiknya begitu. Tapi kalau saudaranya mengatakan saja itu yadah. Saudara, ketika saudara mengatakan kepada Tuhan, mendeklarasikan Tuhan, bukankah engkau Allah nenek moyang kami, itu yadah. Tuhan, bukankah engkau Allah yang sanggup membangkitkan orang mati? Tuhan, bukankah engkau yang sanggup menolong Abraham dan Sarai untuk kemudian mereka melewati masa-masa sulit? Saudara mendeklarasikan, itu pujian. Ketika saudara dan saya ada di dalam kondisi situasi tertentu, persoalan, masalah, saudara sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita merasa tidak punya masalah karena kita sebenarnya menganggapnya kita mengabaikan, tapi sebenarnya ada masalah. Ada masalah. Kita mendeklarasikan kepada orang lain, kepada Tuhan tentang siapa Tuhan. Itu adalah pujian. Dan kalau saudara mulai menyanyi, itu samar. Itu samar. You are here, walking in. Saudara mulai menyanyi dengan lagu. Kalau kita ini bisa memuji kalau hanya ada lagu, wow saudara-saudara, ya sudah harus belajar memuji tanpa lagu pun mendeklarasikan tentang Tuhan kita. Nah saudara, baru setelah mendeklarasikan berikutnya kalau saudara perhatikan, bukankah engkau Allah kami, ayat 7, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu, dan seterusnya. Ayat 8, lalu mereka mendiami. Yosafat menceritakan tentang apa yang Allah kerjakan dan berbicara tentang siapa Allah itu adalah pujian. Baru saudara-saudara ayat yang ke-10 mengatakan begini, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab. Kenapa kalau saya mendoakan orang, saya senang untuk menyampaikan sedikit saja firman Tuhan. Karena saya mau declare.
Sebenarnya orang bisa datang dan minta tolong kemudian didoakan hanya itu. Perlu butuhnya aja. Saya perlu sembuh, saya perlu tenang, saya perlu kedamaian, saya perlu sukacita. Hanya begitu, tetapi gak pernah mendengar tentang siapa Tuhan. Saya menyia-nyiakan kesempatan itu. Kenapa? Karena kita perlu mendeklar seperti Yosafat. Baru setelah itu Yosafat mengatakan, lihatlah. Lihat masalah kami, lihat musuh kami, lihat persoalan kami, lihat hutang kami, lihat ini, lihat. Tetapi Yosafat sebelum mengajak itu semua, Yosafat sudah bicara tentang Tuhan, memuji Dia. Kadang-kadang ada yang datang ke gereja, mukanya suntuk, berat, sulit memuji Tuhan. Ya, kenapa ditanya? Ya, lagi nggak mood, ya, lagi berat. Tapi tiba-tiba satu kali yang lain, wow, penuh dengan sukacita, luar biasa, muka selalu senyum. Saudara-saudara, relationship dengan Tuhan itu tidak begitu. Orang benar hidup oleh karena iman, oleh karena percaya, bukan oleh karena mood, oleh karena merasa. Sehingga saudara perhatikan di sini, ini solusi yang kemudian di luar pikiran. Kenapa? Karena kemudian Yosua meminta seluruh choir, paduan suara menyanyi pada waktu mau menghadapi musuh-musuh yang akan menyerbu mereka. Sebenarnya paduan suara ini adalah puncak dari lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, puji-pujian yang sudah diucapkan di dalam hati. Corporate worship seperti ini adalah puncak di mana saudara di dalam hari-hari saudara mendeklarasikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga di sini kita sebenarnya tidak harus dipancing-pancing. Saudara-saudara, Tuhan baik. Kadang-kadang ada WL yang memancing dengan penuh tekanan. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, angkat tangan. Wah, itu kan dijebak, saudara-saudara. Kalau enggak angkat tangan berarti enggak mengasihi Tuhan. Jadi kita angkat tangan ini karena kayak ditodong sama dia. Ini ya kadang-kadang mungkin Tuhan pakai orang nodong-nodong kita gitu ya. Tapi saudara-saudara kayak rasa kita enggak nyaman begitu ya. Kita enggak nyaman. Why? Mari kita bangun. What is praise, apa itu pujian di dalam konteks hubungan. Dan saudara-saudara, kami menikmati berdua dengan Ibu Lili setelah anak-anak terbang. Ya. Ya, rasa awal-awal berhari-hari pertama seperti ada yang hilang. Biasanya ada di lantai 2, Ibu Lili biasanya menyiapin masakan, makanan, kemudian ada yang dipanggil, turun biasanya Kevin ya dari lantai 2. Sekarang enggak ada lagi, lantai 2 selalu gelap, saudara-saudara ya. Saya tetap mandi di lantai 2 karena supaya memastikan selalu terperiksa di lantai 2. Tapi saudara-saudara, ketika kami mulai berdua saja dan saya mulai menyadari sebelum ada anak-anak sudah ada dia ini ya. Kenapa tidak dinikmati saja? Ya. Dan kami lebih enjoy sekarang ya. Tetap kami perhatikan anak-anak, tetapi saudara-saudara relationship, hubungan, membuat kita ini memuji orang yang kita cintai. Bukan karena ada pamrih, tapi karena kita mau dia senang. Ya. Kita mau menyenangkan dia. Demikian juga dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, kalau dengan Tuhan, kalau dengan pasangan, dia paling banter dia senang, paling banter dia masakin, dia paling banter ingat kita. Tapi kalau dengan Tuhan, saudara-saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita fokus bukan kepada diri kita sendiri. Seperti Yosafat ketika dia mendeklarasikan, dia tidak fokus kepada diri sendiri. Bahkan dia juga tidak fokus kepada masalahnya. Dia fokus kepada Tuhan. Pada waktu saudara memuji Tuhan, saudara belajar fokus kepada Tuhan ketika dengan tulus. Tapi kalau enggak tulus, kalau hanya ikut-ikutan, kalau hanya model perkenalan, saudara dan saya capek. Kenapa? Karena tidak ada impact di dalam diri kita. Tapi kalau saudara memuji, sama seperti saudara memuji orang lain dengan tulus,
saudara akan bisa merasakan bahwa apa yang saudara puji itu melampaui. Saudara tidak memperhatikan diri kita sendiri. No pamrih, kita enggak ada pamrih. Ketika kita memuji Tuhan itu membuat fokus kita bukan kepada diri sendiri, bukan kepada masalah kita, tetapi kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan ketika membuka jalan keluar, menuntun kita untuk menempuh jalan keluar, kita akan menangkapnya. Sekalipun buat kita seperti tidak masuk akal. Tapi karena hati kita fokus kepada Dia, maka kita percaya bahwa apa yang Dia kerjakan dan akan kerjakan itu baik adanya. Mengapa ada orang Kristen yang kayak bolak-balik, kadang yakin, kadang ragu-ragu, kadang yakin, kadang ragu-ragu. Kemungkinan tidak punya disiplin untuk memuji Tuhan. Lebih banyak dipengaruhi oleh moodnya. Belajar mendeklarasikan Tuhan. Karena ketika kita mendeklarasikan, jangan dipikirkan akan ada harta-harta dari utara dan bangsa-bangsa diberikan kepada kamu ketika memuji Tuhan. Jangan saudara, itu akan fokus kepada diri kita sendiri. Sama seperti saudara memuji seseorang dengan harapan orang itu memberi sesuatu kepada saudara-saudara. Jangan, puji Dia karena siapa Dia sesuai dengan firman-Nya. Maka hubungan kita akan menjadi intim dan kita semakin diubahkan. Yang tadinya tidak senang, tapi karena memuji dengan tulus dan fokus kepada Dia, kepada Tuhan, kalau kepada pasangan, kita akan bisa menikmati apa yang membuat Dia senang. Demikian apa yang membuat Tuhan senang, kita juga akan mengalami kepuasan di dalam Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Menarik ya, kalau di dalam hubungan, kadang-kadang kita dengan orang yang baru, itu banyak kita memberi pujian kepada orang baru kita kenal. Banyak memberikan pujian, tapi semakin lama semakin kenal, semakin pujian makin jarang. Menurut saya, ini justru akan melemahkan hubungan. Semakin saudara dekat, semakin saudara akan sering memuji Dia. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara sering dan senang memuji Tuhan, meninggikan Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kata-kata lagu ini adalah kata-kata deklarasi yang diawali dengan satu kesadaran, you are here, you are moving in our midst. Engkau ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami. I worship you, I worship you. You are here, you walking in this place. Engkau ada di sini, engkau bekerja di tempat ini. Tuhan tahu siapa kita, apa yang kita hadapi. Dia ada di tengah-tengah kita. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Ini seperti Yosafat mendeklarasikan, like in the darkness, my God, that is who you are. Dan saya suka lagu ini karena verse yang kedua, yang pertama itu declaration, baru verse yang kedua deklarasi, tetapi kemudian menyangkut diri kita. You are here touching every heart. You are here healing every heart. Seperti dia mengalami lebih naik lagi. Dan bahkan kalau verse ketiga, kita tidak nyanyikan verse 3, itu you are here turning life around. Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan lagu ini sebagai puji-pujian. Deklarasikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here, you moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're walking in this place.
I worship you. I worship you. You are here. You are here. Walking in the midst. Amen. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Mari kita deklarasikan. Amen. Oh, I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, rousing every heart. I worship you, I worship you. Oh, I worship you. Mari tinggikan dia, pujikan dia. Oh, angkat hatimu. Amen, haleluya. Hallelujah, amen. I worship you. You are here one more time. You are here touching every heart. Amen, hallelujah, hallelujah. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Amen. I worship you. I worship you. You are, man. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yes, you are. You are, amen, hallelujah. And in darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mempraktekkan firman Tuhan seperti Raja Yosafat. Seperti yang saya katakan, masalah itu selalu ada. Bedanya, saudara menganggapnya itu masalah atau bukan, saudara tahu atau belum tahu, itu saja saudara-saudara. Atau kadang-kadang kita menghindar untuk tahu, karena kita tidak mau bahwa kita akan menghadapi masalah, sehingga kita seperti ignore, kita mengabaikan. Tetapi sesungguhnya deep in your heart, di dalam hati kita, kita tahu ada masalah. Tapi saya mengajak saudara dan saya mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, mendeklarasikan tentang siapa Tuhan kita. Dia adalah Allah kita, Dia waymaker, Dia pembuat jalan, Dia miracle worker, Dia pembuat mujizat, Dia promise keeper, Dia Allah yang menepati janjinya. Situasi keadaan apapun yang kau sedang hadapi, saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mungkin saudara tidak sedang menghadapi situasi yang spesifik, tapi saya juga mengajak saudara untuk memuji Tuhan, meninggikan Dia, mendeklarasikan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya, bersama-sama menyanyikan pujian ini. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amen. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker,
my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. That is who you are. 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 Mari kita datang kepada Tuhan. Ungkapkan puji-pujian dari hatimu untuk setiap apa yang kau hadapi, kau alami. Deklarasikan. Don't talk, jangan bicara tentang masalahmu terlebih dahulu sebelum kau mendeklarasikan Tuhanmu. Karena kalau kita hanya menyampaikan masalah kita seperti curhat. Orang curhat hanya perlu kelegaan, tapi tidak perlu jawaban. Tapi kalau saudara mendeklarasikan Tuhan, saudara mendasarkan apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia, Allah kita, itu siapa? Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau tahu setiap kami dalam kondisi apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Mungkin kami seperti ada di dalam satu situasi yang secara keuangan baik, tetapi ada gap antara pengharapan dan kenyataan. Kami seperti mengharapkan sesuatu, tetapi ada kenyataan yang hari ini, dalam minggu-minggu ini, bulan ini, tahun ini kami sedang hadapi. Dan Tuhan, rasanya kami sulit untuk bergerak, bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan tulus. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami pagi hari ini, kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan tulus. Karena ketika kami melakukannya, kami belajar untuk membangun hubungan oleh karena kami percaya kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami masing-masing, agar kami menjadi orang percaya yang biasa, yang punya disiplin untuk memuji Tuhan. Baik dengan lagu maupun tanpa lagu. Ada puji-pujian dari setiap kami masing-masing. Ada deklarasi tentang siapa Engkau sesungguhnya. Ada komitmen tentang siapa Engkau sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dan saya sampaikan, silakan untuk Kli yang sampaikan. Sebenarnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan ya Tuhan untuk memuji-Mu ya Tuhan, untuk memuji-Mu dengan cara apapun ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah sekarang tiba waktunya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini kami berikan berdasarkan komunikasi dan berasal dari hati kami, berasal dari ketulusan hati kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa diberikan melalui via transfer, melalui rekening gereja QR yang ada di depan ya, QR yang ada di depan kursi kalian. Bisa juga diberikan melalui asyar yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan 2 ayat, nggak cuma 1 tapi ada 2, tapi nyambung. Di ini ayatnya ada saya dikasih tahu Putiti. Gitu, ayatnya di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 yang berbunyi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, pesan dari ayat ini di ayat 24, agar kita itu memberikan atau melakukan sesuatu itu didasarkan oleh kasih, didasarkan oleh kasih termasuk di dalam persembahan itu. Biarlah itu berasal dari hati kita dan yang mengasihi Tuhan, didasari oleh kasih. Dan untuk di ayat 25 ini kita bersyukur gitu atas kesetiaan teman-teman, kesetiaan kita semua untuk terus beribadah gitu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, untuk memuji Tuhan bagaimana ada musik ataupun enggak gitu. Dan biarlah melalui pertemuan ibadah ini salah satu saraf gitu, untuk kita
memuji Tuhan. Seperti yang kita akan sampaikan, ada pertemuan apa aja di gereja kita yang akan kita sampaikan. Di hari Selasa kita ada more yang diadakan online untuk minggu ini, diadakan online setiap hari Selasa jam 7:30. Jadi saya encourage teman-teman buat join more ini. Nanti linknya diberikan nyusul ya, nyusul bisa kontak Pak Agus atau teman-teman yang sudah join. Dan di hari Kamis kita ada KTB kita seperti biasa ada 4, ada 3 karena satu KTB digabung, KTB Barat 1 dan 3 di Graal Family dan KTB Barat 2 di Graal Family juga di Blok C. Nah, kalau KTB Barat 1 dan 3 di Graal Family Blok E dan KTB Timur tempatnya biasa di Manyar ya, masih di Manyar? Ya, di Manyar. Oke, di Manyar. Tapi untuk tempatnya atau untuk teman-teman yang mau join online mungkin belum bisa offline, bisa kontak teman-teman atau KTB leaders yang udah join ya, karena biasa akan diupdate setiap minggunya. Oke, dan tanggal 17 Agustus kita akan ada outing dan semua para krus dan jemaat yang ingin terlibat pelayanan diharapkan bisa join. Outingnya untuk tempat dan waktunya nanti akan disampaikan oleh Pak Agus ya. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Makasih Li. Ya, saudara-saudaraku, nanti tanggal 17 kita akan ada outing 1 hari pas hari kemerdekaan Indonesia. Jadi tolong lingkari kalender masing-masing untuk kita bersama-sama. Sudah lama kita nggak pernah outing secara keseluruhan gereja, seluruh jemaat ya. Nanti hal-hal yang detail tempatnya di mana, tetapi tolong lingkari dulu blok kalender itu 1 hari, sempatkan untuk kita bisa bersama-sama bonding, membangun hubungan, dan juga setelah pasca pandemik kita melakukan aktivitas keluar bersama-sama begitu ya. Dan juga saya ingin sampaikan nanti di more kita online ya. Kita pada Selasa ini para KTB leaders kita akan puasa, ambil doa puasa bersama-sama ya. Sebab ada pekerjaan Tuhan yang ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan kelihatan oleh mata ya. Ada hal yang kita tidak tahu bagaimana, dan itu perlunya kita mencari Tuhan seperti Yosafat mencari Tuhan. Dan kita rindu itu terjadi. Kalau saudara mau bergabung ya, saya juga undang untuk kita berdoa bersama-sama. Berapa hari ini saya coba melihat-lihat universitas, kampus yang ada di sekitar tempat ini. Bukan hanya khusus kampus, kalau dalam bahasa Inggris itu bisa bicara tentang SMA begitu ya, kampus, dan ternyata cukup banyak dan kita perlu berdoa bersama-sama. Saya juga ingin menyambut saudara-saudara yang datang kesempatan siang hari ini. Bagi saudara-saudara yang hadir, apakah ada yang baru hadir? Ya, tidak ada ya, oke. Saya juga menyambut saudara-saudara yang setia ya. Coba lihat kiri kanan, ini wajah-wajah setia. Dan juga terima kasih buat para pelayan Tuhan, tim worship yang sudah melayani. Beberapa saat drum kita tidak tersentuh, dan puji Tuhan, terima kasih buat Andrew selama 4 minggu ini. Tadi ditanya bagaimana tangannya begitu ya, kalau katanya oke-oke aja ya, gebukin papan ini ya tiap kali dia ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang juga melayani. Saya juga Fani makin lancar ya keyboardnya ya. Wah ya, puji Tuhan ya. Biasanya nih kalau begini dulu awal-awal nggak diisi, sekarang ngisi terus ya, puji Tuhan. Udah lancar. Saya lihat, wih, haleluya ya. Betul. Semua yang saudara fokus itu pasti expand. Pasti expand. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Juga saudara-saudara, terima kasih yang saudara-saudara jauh dari tempat yang jauh ya. Saya ingin apresiasi saudara-saudara. Siapa ya di antara kita yang hadir pagi hari ini paling jauh? Sidoarjo kali ya.
Ya, kita berikan aplaus dong ya. Ya, oke. Sidoarjo, pasangan kita ini ya, newly married ya. Soon nanti mungkin ada yang menyusul dari Sidoarjo. Ada juga ini Joseph ya. Oke, ini lebih jauh lagi. Pandaan ini saudara-saudara. Kita berikan. Oh, Malang ya. Oh iya pacarnya Malang. Wah, ini lebih jauh lagi. Dulu ada jemaat yang datang dari Nganjuk, kita itu dulu ada dari Nganjuk ya. Jadi Sabtu sudah datang, tinggal di rumah temannya, itu dari Nganjuk saudara. Itu yang terjauh, luar biasa. Sampai bertahan beberapa bulan begitu ya, beberapa bulan. Terima kasih buat kehadirannya Joseph bersama dengan, apakah sudah tunangan? Oh, bulan depan. Oke, saya dulu pernah kenalan, saya ingat-ingat namanya. Ini saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, nanti ingat sendiri. Dan saudara-saudara yang datang dari sekitar sini, on time, tepuk tangan. Kalau karena biasanya yang dekat tuh justru agak susah on time ya. Yang jauh itu biasanya udah semacam ancer-ancer gitu ya. Nanti telat, nanti macet di HR Muhammad dan lain sebagainya, makanya datang. Tapi yang dekat-dekat ini ya ampunilah mereka saudara-saudara atas apa yang mereka tidak ketahui. Tapi saya bersyukur saudara-saudara untuk kesetiaan saudara-saudara. Mari ajak teman-teman yang lain untuk menyembah Tuhan, memuji Dia. Sama seperti Yosafat. Jangan cari Tuhan sendirian. Cari bersama dengan kumpulan saudara-saudara. Pengaruhi orang, karena yang kita hadapi itu tidak kecil. Bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta untuk salah satu di antara saudara-saudara maju ke depan untuk berdoa ya. Wah, ini semua tertunduk. Saya mau minta tolong Rio, tolong maju ke depan Rio, tolong berdoa untuk rencana outing kita ya. Berdoa untuk situasi keadaan yang terjadi. Agak ke sini supaya masuk videonya. Ini sesuai dengan nasihat Ibu Lili kepada saya. Ibu Lili ingatkan, kalau doa jangan biarkan pojok sana, nggak kelihatan. Oke. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Pakailah gereja kami Tuhan, memperlebar kerajaan Amin. Amin. khususnya di kota Surabaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempercayakan gereja kami ini Tuhan, buat hadir di tengah-tengah kota ini Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat kami yang saat ini Tuhan, dan para KTB leaders serta anggotanya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi ya Tuhan. Amin. Menjangkau jiwa. Amin. 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 Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Haleluya. Berkati Tuhan setiap pemimpin negara kami ya Tuhan. Amin. Pakai mereka Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas kenegaraan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami akan pulang untuk menjalankan biasanya bersama Tuhan. Haleluya. Berkati setiap aktivitas kami saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Dia memberikan damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu. Jika ada di antara engkau yang sedang menanti-nantikan keturunan, biarlah waymaker, pembuat jalan itu membuka jalan, memberkati benih dan kandunganmu. Demikian juga diberkatilah anak-anakmu, supaya anak-anakmu menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, yang melesat tepat mengenai sasaran. Dan engkau sebagai pahlawan di dalam Tuhan, diberikan hikmat sebagai orang tua, diberikan kesabaran dan kasih, dan lebih daripada itu, iman yang engkau wariskan kepada anakmu untuk tetap percaya
Sehingga anak-anakmu akan mewarisi yang terbaik yang dari Engkau, yang dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hubunganmu. Bagi engkau yang sedang membangun hubungan dan bagi engkau yang sedang menanti-nantikan orang yang terbaik di dalam hidupmu, diberkatilah supaya engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang terbaik akan mengaruniakan kepadamu. Dan bahkan engkau yang sedang menghadapi tantangan persoalan, diberkatilah untuk engkau melaluinya mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan itu terjadi, engkau belajar memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput setiap kita yang setia. Katakan amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Happy Sunday, God bless you all. Amin.